Tindakan konseling realitas ini tidak meyakini bahwa perilaku manusia dikendalikan oleh sesuatu dari luar dirinya atau dari lingkungan. Pandangan konseling realitas tentang hakikat manusia adalah sebagai berikut. Yang pertama, manusia terlahir dengan 5 kebutuhan dasar. Yang kedua, perbedaan antara apa yang diinginkan dengan persepsi tentang apa yang diperoleh merupakan sumber utama dalam bertindak pada suatu peristiwa. Yang ketiga, perilaku manusia dibentuk oleh tindakan, pikiran, perasaan, dan kondisi fisiologis. Yang keempat, manusia dapat menciptakan perubahan perilaku-perilaku keseluruhan, baik perubahan pada perilaku yang lebih efektif ataupun perilaku yang merusak. Yang kelima, manusia melihat dunia melalui sistem perseptual. Manusia tidak memiliki kapasitas ini untuk melihat kehidupan ini secara objektif atau apa adanya. Kepribadian konseling realitas. Perkembangan kepribadian manusia tercipta dengan dorongan untuk mempertahankan diri dan memuaskan diri. Kemampuan untuk self-destruktif, hedonis, buta, dan menolak aktualisasi diri, individu sangatlah mudah dipengaruhi orang lain atau sugestible. Keadaan ini berlebih-lebih lagi terjadi pada masa kanak-kanak. Ada kasus yang dipahami sebagai individu yang mengalami permasalahan emosional yang tidak dapat memfilter dengan tepat terhadap apa-apa yang dikatakan orang lain kepada dirinya. Dalam hal ini, ia mampu memfilter dengan bijaksana apresiasi guru dan teman-temannya sehingga menjadi masalah bagi dirinya. Ia berkehendak mengontrol dunianya diri pada lingkungan seakan orang lain tidak memiliki peranan dan tidak berguna bagi dirinya. Terlebih hal itu jika berangsur-angsur hingga menimbulkan penguatan bagi dirinya. Contoh dalam konseling realitas. Ada seorang siswa bernama Anton. Dia kelas 9 SMP di salah satu sekolah Jakarta. Dia adalah orang yang tidak rajin dan disiplin. Dia sering bermain dengan temannya dan kalau di rumah dia pergi dan begadang sampai pagi. Sehingga waktu di sekolah ketika sedang belajar dia tidur di kelas. Karena keadaan tersebut sehingga dalam menjalin tugas sekolahnya menjadi terhambat. Hal ini tentu akan berakibat pada proses belajar mengajar dan prestasi di sekolah. Jadi dari contoh tersebut, maka Anton itu perlu diberikan bimbingan agar Anton dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Dan dalam hal ini, konselor juga harus dapat menyelesaikan masalah Anton dengan tepat, yaitu dengan cara mengingatkan kembali apa tujuan sebelumnya dan memberikan arahan agar Anton dapat merumuskan rencana baru. Dan konselor harus mengawasi perilakunya, serta perubahan ini dapat teratasi jika Anton dapat mengatasi apa yang menjadi permasalahan tersebut. Terima kasih. Tujuan konseling realitas. Yang pertama, membantu individu untuk mampu mengurus diri sendiri agar dapat menentukan dan melaksanakan perilaku dalam bentuk nyata. Yang kedua, mendorong konseli agar berani bertanggung jawab serta memikul segala resiko yang ada sesuai dengan kemampuan dan keinginan dalam perkembangan dan pertumbuhannya. Yang ketiga, mengembangkan rencana-rencana nyata dan realitas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang keempat, perilaku yang sukses dapat dihubungkan dengan pencapaian kepribadian yang sukses, yang dicapai dengan menanamkan nilai-nilai adanya keinginan individu untuk mengubahnya sendiri. Yang kelima, ada terapi ditekankan pada disiplin dan tanggung jawab atas kesadarannya sendiri. Teknik konseling realitas yaitu melakukan permainan peran dengan konseli. Yang kedua, menggunakan humor. Yang ketiga, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang keempat, tidak menerima alasan-alasan tingkah laku yang tidak bertanggung jawab.